Bahasa Indonesia. Kenapa dengan pelajaran bahasa Indonesia-nya? Kan kami asal setiap tugas kami kerjakan apa yang disuruh kita kerjakan, tapi nilai kami selalu rendah. Ya, selalu rendah. Semuanya juga merasakan hal demikian. Oke, berarti kalau seperti itu nanti, karena ini kita kan menyangkut dengan orang masalahnya, bukan individu kalian. Maksudnya seperti itu kan. Apalagi tentang nilai seperti itu, berarti bisa jadi nanti kita akan membuka sesi selanjutnya, yang mana setelah saya mengkonfirmasi dengan dosen yang bersangkutan, baru nanti kita duduk kembali biar saya cari titik benang merahnya seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berdiri aja ya, karena rasanya agak lebih akrab aja begitu ya. Baik, sebelumnya adik sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah adik sekalian yang kami banggakan, tiba masanya kita kembali ya beraktivitas dalam rangka proses belajar mengajar, dan hal ini juga berangkat dari talibul ilmi fardatan 'ala kulli muslimin wa muslimat, bahwasanya adalah menuntut ilmu adalah wajib, baik itu bagi kaum pria maupun kaum wanita. Hari ini adalah bentuk dari sekalian ya mengimplementasikan segenap apa yang namanya tadi harapan daripada Islamik kita itu sendiri ya. Kemudian selawat serta salam juga kepada para anak baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau dan juga pada kerabat beliau sekalian. Adik-adik yang kami banggakan, perkenalkan ya, nama Bapak di depan dari sekalian adalah Agus Salim MPSI. Bapak dalam hal ini adalah sebagai dosen di Universitas Sains Sriwijaya Langsa, Fakultas FKIP, Prodi Bimbingan dan Konseling di sini ya, di kampus kita yang cerita ini. MK mengajar Bapak ya, ada psikologi umum, Bapak saat ini juga di bidang itu, dan juga komunikasi interpersonal ya. Juga nanti sesuai dengan semester-semester yang diberikan oleh pihak prodi. Nah, perlu diketahui sekalian ya, dalam pertemuan kita pada proses belajar mengajar kali ini adalah Bapak ingin ya menyampaikan terkait tentang bagaimana ilmu psikologi tadi itu, yang tentunya adik-adik sekalian sudah paham atau pernah mendengar kalau kalimat psikologi itu pasti nanti terbayang gitu ya, wah ini pasti tentang ilmu jiwa nih, kan begitu ya. Udah pada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ilmu jiwa itu apa? Psikologi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang yang namanya tingkah laku manusia dalam ia beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kalau sudah tingkah laku, pastinya ini sudah tergambarkan kan begitu. Wah, ini gimana tingkah laku si fulan nih? Orangnya begini nih karakternya. Wah, tingkah lakunya begini. Berarti begini nih orangnya. Gitu ya. Nah, keindahan dalam kita mengetahui tentang yang namanya ilmu ya, tingkah laku tadi dalam dia berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungannya di sini adalah bagaimana nanti kita bisa mudah, apalagi di bidang konseling itu ya, diajar untuk mahasiswa sekalian tadi itu peka terhadap lawan bicaranya. Jadi ada pihak kedua, ketiga, tunggal atau khalayak ramai dalam hal yang namanya konseling kelompok. Ada konseling individual, ada konseling kelompok. Nah, jadi kalau misalnya ada gaung-gaung nih hari ini ya, sebetulnya di Aceh ini kita sudah agak sedikit tertinggal gitu ya, karena baru-baru ini aja mencuat kita yang namanya bimbingan konseling. Nah, pentingnya bimbingan konseling ini adalah menjadi hal penyegaran bagi jiwa kita terhadap orang-orang yang memang menemui problematika hidup di kehidupannya. Ya, dalam arti apa? Artinya dia belum bisa memandirikan dirinya sendiri, sehingga butuh peran orang lain. Apalagi ya, secara globalisasi sekarang ini, anak-anak, para remaja banyak sekali dia yang ya lebih nyaman itu kalau dia curhat kepada teman sebaya begitu, kebanyakan begitu ya. Padahal sebetulnya pada orang tua sejatinya kita lebih terbuka begitu. Nah, bimbingan konseling ya adalah membentuk atau mewujudkan juga salah satu peran ya yang bisa
membuat seseorang tersebut tadi itu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, tentunya dengan keilmuan tertentu, dengan pendekatan-pendekatan teknik konseling, ya, yang memang itu bisa nanti adik-adik sekalian menemui permasalahannya tadi, begitu. Kalau boleh Bapak tahu, ada nggak atau di antara adik sekalian yang mau sedikit menceritakan pengalaman tentang dunia yang pahit sekali begitu? Nggak peduli rentang waktunya seberapa lama, apa 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun yang akan lalu, yang sudah lalu begitu. Ada nggak? Coba tunjuk tangan. Ya, ada tidak? Atau lurus-lurus saja nih, ya? Jangan lurus saja itu ini. Senang-senang, bahagia, gitu kan? Ya alhamdulillah kalau seperti itu kan gitu. Lantas, apakah kalau misalnya kami bahagia-bahagia aja Pak, menjalani kehidupan lurus saja Pak? Apakah sifatnya tadi nggak perlu dikonselingkan? Ya? Kalau sebatas bimbingan boleh. Kalau dikonselingkan, karena memang dasarnya dia itu adalah kesukarelaan seseorang tadi datang kepada kami. Ya, para konselor. Dan yang adik-adik sekalian umpamanya tadi itu yang bermasalah, yang menemui konselor itu adalah konseling atau klien namanya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah luar biasa adik-adik sekalian, dengan yang namanya bimbingan konseling itu ada, ini bisa menyelesaikan masalah-masalah seseorang sehingga dia kekuatan dirinya, kepercayaan dirinya juga dapat terbangun. Kalau yang awalnya tadi dia itu jatuh, semangatnya down gitu ya. Karena memang penyakit jiwa itu lebih besar dari sekalian. Boleh ngecek di mana aja atau ke Banda Aceh lah. Main-main kalau misalnya ada ke sana dengan tujuan yang lain, boleh singgah rumah sakit jiwa. Cukup banyak. Karena memang sakit hari ini itu yang paling bahaya adalah sakit jiwa. Kalau fisiknya mudah aja nih. Hari ini Bapak gores misalnya, Bapak gores, berdarah, kita obati, ya. Mungkin seminggu paling lama, 2 minggu lah paling lama, udah sembuh. Tapi kalau sakitnya tuh di sini, ya, ini Bapak yakin dan sangat percaya, kalau nggak ada dia sesuatu atau yang membuat dirinya lebih kuat begitu ya, secara self control atau dirinya, ini akan luar biasa. Mungkin setahun, 2 tahun, mungkin hari ini juga ada kisah terdahulu oleh sekalian yang masih terganjal. Kalau ketemu dia, wah ini aku ngeliat nih, wah dia lagi, malas aku, wah kenapa ada kawannya, ada history di masa lalu. Ini bahaya diri sekalian. Maka bimbingan konseling menyadarkan kepada kita bahwa yang itu udah. Ya. Bagaimana masa lalu tadi itu membuat kita ya bisa menjadi lebih baik, itu orientasinya. Hari ini banyak yang gagal memandirikan dirinya sendiri sekalian. Makanya banyak dia hidupnya stres, frustasi. Sehingga apa? Mana? Cuma ini lantai yang paling tinggi, lantai 2 ada yang 3. Mungkin lantai 3 bahkan pada tinggi baru terjun ya, lompat. Mungkin itu adalah jalan hidupnya yang terakhir. Padahal salah. Kenapa? Tadi dia nggak bisa memanage dirinya sendiri. Nah maka nanti ya mungkin di dosen selanjutnya akan menyampaikan bahwa di jurusan BK di bawah naungan Fakultas Ilmu FKIP ya, di sini ada membuka biro konseling yang akan dijelaskan bagaimana mekanismenya, juga bagaimana buat BK sekalian tentunya, dan secara luas di ruang lingkup ilmu apa aja bidang prodinya di sini di kampus Universitas Tanjung seperti itu ya. Demikian adik-adik sekalian untuk pertemuan kita di hari berbahagia ini, singkatnya ya, walaupun hal demikian Bapak sangat berharap kita di sini adik-adik sekalian ya memiliki latar belakang berbeda, problem yang berbeda, perjalanan kehidupan juga yang berbeda, dan Bapak sangat yakin dan percaya apalagi kita di sini adalah umat muslim semua ya, umat muslim ya. Tentunya Allah mencintai mukmin yang kuat ya. Dan apalagi dalam Islam kita diajar menjadi khairul umat yang terbaik. Maka masalah terbesar itu adalah tidak ada yang masalah.